Kali ini kita akan mempraktekkan cara meningkatkan kualitas pupuk dari air cucian beras sampai puluhan kali lipat. Bagaimana caranya? Simak terus. Teman-teman, air cucian beras adalah salah satu bahan buangan dari dapur yang sudah sangat lama kita kenal sebagai bahan organik yang sangat berguna untuk menyuburkan tanaman kita. Hal itu karena kandungan nutrisi pada air cucian beras yang sangat berguna bagi tanaman, seperti kandungan karbohidrat, kandungan vitamin B1, B3, dan B6, juga kandungan unsur hara seperti fosfor, mangan, kalsium, magnesium, dan lain-lain. Semua kandungan tersebut dapat menjadi pupuk yang sangat baik untuk menyuburkan tanaman kita. Nah, ada cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas air cucian beras sampai puluhan kali lipat, sehingga manfaatnya untuk tanaman jauh lebih efektif dan jauh lebih besar. Bagaimana caranya? Ikuti terus, tapi bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Dalam video saya yang lalu, ketika saya menunjukkan pada teman-teman tentang Jakaba Super, ada banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar tentang bagaimana cara membuat Jakaba Super. Nah, inilah teman-teman yang akan saya tunjukkan caranya melalui media utama dari air cucian beras. Dengan kata lain, air cucian beras ini akan kita tingkatkan kualitasnya sampai puluhan kali lipat dengan menumbuhkan Jakaba Super pada air cucian beras tersebut. Kenapa dikatakan Jakaba Super? Karena yang akan kita hasilkan adalah Jakaba yang selain mengandung unsur fosfor dan nitrogen yang sangat tinggi, juga akan mengandung unsur kalium dari bahan yang akan kita tambahkan nantinya. Dan langkah pertama yang kita harus tempuh tentu saja adalah menyiapkan air cucian beras. Dan ini adalah air cucian beras yang sudah saya kumpulkan sejak kemarin. Jadi teman-teman tidak perlu harus mengumpulkan air cucian beras dalam keadaan segar. Yang sudah bermalam 1 hari atau maksimal 2 hari itu juga bisa kita gunakan. Dan yang kedua adalah kita harus menyiapkan wadah tempat pembuatan Jakaba Super tersebut dari air cucian beras. Dan yang akan saya gunakan kali ini adalah ember cat berukuran 25 liter. Dan air cucian berasnya akan kita masukkan ke sini. Kemudian sebentar kita akan mengambil biang Jakaba untuk kita gunakan sebagai bibit untuk mempercepat pertumbuhan Jakaba pada air cucian beras yang kita masukkan ke dalam ember cat ini. Kemudian langkah yang terpenting adalah menyiapkan bahan yang akan kita gunakan untuk menambahkan unsur kalium pada Jakaba Super tersebut. Dan bahan-bahan organik yang kita dapat gunakan untuk menambahkan unsur kalium yang saya rekomendasikan ada paling tidak 4 bahan yang dapat kita gunakan, yaitu kulit pisang. Saya nanti akan menggunakan kulit pisang. Kemudian bahan yang kedua adalah jerami padi. Bahan yang ketiga adalah sabut kelapa. Sabut kelapa sebaiknya kita gunakan yang sudah lama atau yang sudah kita buang taninnya. Dan bahan yang keempat yang kebetulan tidak ada saya pegang saat ini adalah kulit buah coklat atau kulit buah kakao. Keempat bahan tersebut dapat kita pilih untuk menambahkan unsur kalium pada Jakaba yang akan kita buat sebentar. Langkah berikutnya adalah kita mempersiapkan biang atau bibit dari Jakaba yang sudah ada. Nah, sekarang saya akan mengambil bibit atau biang dari Jakaba saya di belakang rumah. Nah, teman-teman, saya berada di belakang rumah saya dan ini adalah tempat saya membuat Jakaba Super yang sudah jadi. Ini dia. Nah, inilah Jakaba yang sudah jadi. Dan untuk menambahkan kaliumnya saya menggunakan
buah pisang. Ini buah pisangnya sudah busuk. Nah, inilah yang akan kita ambil untuk kita jadikan sebagai biang atau bibit jakaba yang akan kita gunakan nantinya. Saya akan mengambil airnya. Oke, kita ambil sedikit saja. Kemudian saya akan ambil sedikit jakaba yang sudah tua. Tidak apa-apa, kita pegang saja. Nah, ini sudah panjang akarnya teman-teman. Saya akan ambil sedikit saja. Lalu kita masukkan ke sini. Dan ini akan kita jadikan sebagai biang dari jakaba yang akan kita buat sebentar. Sekarang kita kembali ke depan. Nah, teman-teman, kita sudah memiliki biang jakaba yang kita ambil di belakang rumah. Dan sekarang kita akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari air cucian beras yang ada pada kita. Sekarang saya akan memasukkan bahan yang akan kita gunakan sebagai penambah unsur kalium pada jakaba kita. Kalau teman-teman menggunakan jerami, itu sebaiknya diikat lalu diberikan pemberat supaya dia bisa tenggelam di dalam air cucian beras kita. Demikian juga kalau menggunakan sabut kelapa, itu tetap harus digunakan pemberat agar dia dapat tenggelam di dalam. Nah, untuk kulit pisang bisa kita langsung masukkan saja. Kemudian kita tuangkan air cucian berasnya. Setelah itu kita masukkan biang dari jakaba yang kita ambil dari jakaba yang sudah jadi. Pertama kita masukkan airnya. Setelah itu kita ambil jakabanya yang sudah tua, lalu kita masukkan. Bisa juga ini kita hancurkan, kita remas-remas lalu kita masukkan. Tapi dimasukkan, dicemplungkan seperti ini saja juga tidak apa-apa. Nah, ini langkah awal sudah selesai teman-teman. Tinggal kita menunggu pertumbuhan jakaba dari air cucian beras yang kita simpan pada ember yang ada pada tempat kita tersebut. Nah, apakah cukup satu kali setelah itu kita menunggu sampai siap? Tentu saja tidak, karena air cucian beras tidak kita produksi sekaligus, tapi itu kita produksi dengan dicicil setiap hari. Itu berarti bahwa kita harus menambahkannya setiap hari sampai penuh pada ember ini, kemudian kita biarkan. Nah, teknik untuk menambahkan air cucian beras itu harus kita perhatikan teman-teman, karena pada 3-4 hari pertama di permukaan air cucian beras ini sudah akan muncul benang-benang hifah atau bibit awal dari jamur jakaba yang akan menumbuhi air cucian beras tersebut. Sehingga tidak boleh kita goyang sedikit maka akan gagal pertumbuhan jakaba yang akan kita hasilkan. Nah, saya akan perlihatkan pada teman-teman jakaba di belakang rumah saya yang sedang tumbuh dengan dua cara. Ada cara pertama yang saya berikan bibit seperti ini, dan ada cara yang kedua yang langsung saya buat tanpa diberikan bibit berupa biang jakaba. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya bibit jakaba di rumah, tetap bisa menumbuhkan jakaba dengan cara yang benar. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, di sini ada dua ember yang sudah ditumbuhi oleh air jakaba. Air cucian beras yang ada di ember ini sudah ditumbuhi oleh jakaba. Ini dia. Ini contoh yang pertama. Ini yang saya buat tanpa bibit atau tanpa biang jakaba. Tetapi di beberapa titik sudah ada yang berwarna merah, dan itu adalah bakal jakaba, jamur jakaba yang akan tumbuh dan akan membesar. Itu berarti bahwa pembuatan jakaba saya untuk yang ini sudah berhasil meskipun tanpa menggunakan biang. Dan ember yang kedua ini adalah pembuatan jakaba yang menggunakan biang, dan ini adalah biangnya.
Kemudian di sampingnya itu juga sudah mulai terbentuk benang-benang hifah, dan itu juga akan segera tumbuh menjadi jamur jakaba yang baru. Kemudian teman-teman, saya akan menunjukkan cara untuk menambahkan air cucian beras untuk memberikan nutrisi pada jakaba ini agar dapat bertumbuh dengan subur. Cara memberikan air cucian beras tambahan yang tidak mengganggu adalah kita berikan pada pinggir dari ember. Kita rapatkan ke dinding, lalu kita miringkan gayungnya perlahan-lahan sampai air cucian berasnya mengalir ke dalam tanpa mengganggu permukaan air cucian beras yang sedang ditumbuhi oleh jakaba. Nah, ini dia, ini sudah saya tambahkan, dan jamur jakaba yang sedang bertumbuh tetap tidak terganggu. Nah, teman-teman, itulah contoh yang sudah saya tunjukkan pada teman-teman tentang 2 ember berisi jakaba. Yang satu menggunakan biang dan yang satu tidak menggunakan biang. Teman-teman tidak perlu khawatir kalau tidak punya bibit jakaba di rumah. Teman-teman bisa tetap menumbuhkan jakaba yang dapat meningkatkan kualitas air cucian beras hingga puluhan kali lipat. Kenapa meningkat puluhan kali lipat? Karena air cucian beras yang tadinya hanya mengandung karbohidrat, vitamin B1, B3, B6, dan beberapa jenis mineral atau unsur hara meningkat berkali lipat karena sudah ada mikroorganisme berupa jamur jakaba dan sudah ada unsur hara NPK yang lengkap yang berasal dari jakaba tersebut. Jadi ada unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium yang berasal dari bahan tambahan yang kita gunakan. Nah, untuk bahan tambahan ini teman-teman bisa memilih salah satu bahan yang tersedia di rumah teman-teman, apakah itu kulit pisang, apakah itu jerami padi, apakah itu sabut kelapa, atau itu kulit coklat atau kulit kakao. Setelah kita melakukan tahap ini, maka kemudian ember ini kita tutup. Bisa teman-teman menutupnya dengan kain agar nyamuk tidak masuk bertelur dan menumbuhkan jentik-jentik nyamuk, atau bisa menggunakan tutup yang lain yang bisa menghalangi masuknya organisme pengganggu ke dalam ember ini. Setelah ini kita akan tunggu sampai kurang lebih 3 minggu lamanya, di mana proses pertumbuhan jakabanya akan muncul sambil kita tiap hari tambahkan air cucian beras. Dan kita akan menemukan bahwa air cucian beras yang kita hasilkan dari dapur sudah berubah menjadi pupuk organik cair yang luar biasa, yang kualitasnya meningkat sampai puluhan kali lipat dibanding dengan air cucian beras biasa. Nah, inilah informasi yang dapat saya bagikan pada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik.